Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita pada pagi hari ini tanggal 31 Mei ya, tepat di akhir bulan penghujung bulan Mei 2024. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, jadi pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal penting yang saya dapatkan pada saat workshop manajemen mutu beberapa hari yang lalu atau tepatnya minggu kemarin. Jadi gambaran umum dulu ya. Jadi mutu puskesmas ini adalah sebuah hal yang penting ya teman-teman ya. Memang selama ini tidak begitu diperhatikan atau mungkin diperhatikan tapi hanya sebatas kelengkapan dokumen aja ya. Nah jadi untuk kedepannya diharapkan ini bukan sekedar kelengkapan dokumen, bukan sekedar hitam di atas putih, tapi ini sebuah implementasi yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu dipertanggungjawabkan secara resmi maupun dirasakan manfaatnya oleh pengguna layanan kita. Oke, langsung saja ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi akreditasi yang sudah kita dapatkan di akhir tahun 2023 kemarin itu bukanlah sebuah prestasi. Ya, jadi ini mohon dipahami bahwa akreditasi itu bukan sebuah prestasi yang dibangga-banggakan atau yang dipamer-pamerkan, tapi seharusnya akreditasi itu adalah sebuah pintu masuk ke peradaban baru, di mana pelayanan puskesmas harus bermutu, no debat. Ya, jadi harus bermutu, nggak ada kata tapi, nggak ada kalau begini kalau begitu. Ya, jadi pelayanan puskesmas dimanapun tempatnya, walaupun kita di bawah kaki gunung, ya di Bondowoso Coret, ya. Tapi tetap saja kita harus mengutamakan kualitas pelayanan kita. Dengan adanya kemudahan akses informasi yang saat ini bisa dirasakan oleh semua orang, ya, adanya media sosial di mana orang bisa berkomunikasi dengan siapapun dimanapun real time, ya saat itu juga, dan adanya penggunaan gadget yang bisa candid kamera, ya. Jadi kalau mungkin ada undang-undang tidak boleh mengambil foto atau video, pasien-pasien kita bisa saja mereka menggunakan candid kamera. Ya, bahkan kamera-kamera kecil sebesar kancing baju sekarang dijual murah di online shop. Dan pihak ketiga yang siap memperkeruh situasi, tahu sendiri kan, banyak sekali kan pihak ketiga yang kadang meresahkan ya, tapi seolah-olah tampil sebagai pahlawan, tapi sebenarnya ya meresahkan ya, memperkeruh. Itu banyak sekali ya orang-orang seperti itu. Jadi ini adalah sebuah ancaman bagi kita semua sebagai penyedia layanan ya. Jadi ketidakpuasan pengguna layanan kita itu sangat mudah sekali mengumbar emosinya dimanapun dia berada, dengan cara apapun, sangat mudah sekali. Jadi bagaimana kita mengatasi hal itu, yaitu manajemen mutu harus dilakukan. Jadi pada saat kita melakukan pelayanan yang sudah bermutu, yang sudah berkualitas, pada saat ada komplain begini, komplain begitu, kalau itu sifatnya membangun, kita anggap itu sebagai sebuah kritik membangun atau saran. Bila mana itu sebuah penyalahan, jadi kita disalahkan begini, disalahkan begitu. Kalau kita sudah menerapkan sistem manajemen mutu, kita akan punya jawaban yang kuat dan mungkin akan kuat juga di mata hukum. Jadi kita tidak mudah digoyahkan oleh orang-orang yang sifatnya merusak nama baik kita. Jadi salah satu tantangan terbesar kita pada saat kita menerapkan sistem manajemen mutu tadi, kita akan mendapatkan nyinyiran. Ya, di sini saya ambil salah satu contoh aja. Saya jaga tim mutu, mawar pegawai. Ya, cuma PJ mutu aja ngalah-ngalahin puskesmas. Cuma tim PP biasa kayak inspektorat.
Jadi mungkin kita akan menemukan nyinyiran-nyinyiran seperti itu, dan kita harus menanggapi itu dengan santai. Ya, sorry ya, kita hanya menjalankan tugas. Ya, kita melaksanakan karena ada perintah, karena ada keharusan, dan karena memang ada manfaat yang akan kita dapatkan pada saat kita melaksanakan ini dengan baik dan benar. Kemarin waktu di workshop saya sempat menanyakan hal itu ke pemateri, ke Dr. Heri di hari pertama gitu. Saya ingat, jadi pada saat beliau memaparkan di awal-awal sesi begini, saya menanyakan, dokter mohon maaf, pada saat kita nanti mendapatkan ilmu ini selama workshop 3 hari ke depan, lalu kita kembali ke tempat kerja kita, lalu kita berusaha mengimplementasikan itu, mungkin kita akan mendapatkan nyinyiran dari orang-orang yang mungkin keberatan pada saat hal-hal ribet itu dilakukan. Jadi mohon trik dan tipsnya gimana caranya supaya kita bisa melalui hal itu dengan damai, dengan aman. Ya, beliau memberikan tips yang saya ambil garis besarnya itu 2. Jadi yang pertama, leader kita, kampus, itu harus memahami bahwa menjalankan sistem manajemen mutu itu penting. Ya, seperti yang tadi kita bahas di awal ya, bahwa manfaatnya adalah bagaimana menjamin kita melaksanakan pekerjaan kita, pelayanan kita secara bermutu. Jadi pada saat ada orang yang menyalahkan kita punya jawaban yang kuat. Dan pada saat kampus merasa ini sebuah hal yang penting dan perlu dilakukan, maka kampus memberikan penekanan, ya, penekanan pada tim mutu untuk melaksanakan tugasnya dan semua staf untuk menjalankan pelayanan secara bermutu. Ya. Dan yang kedua adalah semua staf harus menyadari bahwa ini menjalankan sistem manajemen mutu ini sesuatu yang penting dan harus dilakukan. Ya, pelayanannya harus berkualitas. Ya, pelayanannya harus bermutu, harus berkualitas. Dari sekian banyak kriteria mutu, saya rangkum menjadi 3 hal besar ini. Yang pertama, sesuai standar. Jadi pelayanan kita itu berdasarkan SK yang jelas, SOP-nya jelas, kita mentaati SOP-nya, kita melakukan sesuai dengan SOP-nya. Jadi sesuai standar. Dan ada pihak yang melegalisasi standar tadi. Ya, standar bukan hanya kita ambil asal contoh saja lalu kita lakukan, tidak. Ada pihak yang melegalisasi, dan pada saat kita sudah menjalankan itu, ada pihak yang memberikan sertifikat. Jadi akreditasi itu adalah sertifikat. Kita yang sudah diberi sertifikat ya harus memantaskan diri untuk menyandang sertifikat tersebut. Ya, jadi sertifikatnya sudah diberikan, tinggal bagaimana kita memantaskan diri untuk pantas mendapatkan sertifikat tersebut. Yang kedua, kita melakukan pelayanan fokus kepada pelanggan kita, ya, customer care-nya kita harus benar-benar ini dimaksimalkan. Jadi memuaskan pelanggan. Memang ada banyak sekali gap antara kepuasan dan kebutuhan. Karena pasien kita sebenarnya kondisinya membutuhkan A, tapi dia menginginkan B, betul kan? Nah, jadi pada saat kita menemukan gap-gap seperti itu, ya bagaimana kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, ya, supaya tidak terjadi ketidakpuasan. Jadi pasien mendapatkan apa yang mereka butuhkan, sekaligus mereka mendapatkan kepuasan dari pelayanan kita. Kalau lagi menjalankan tugasnya, karena keamanan pengguna layanan itu harus diperhatikan, dan juga pemberi layanan kita sebagai tenaga kesehatannya juga harus aman, tidak ada risiko-risiko yang bisa menyebabkan kita cedera atau mendapatkan dampak negatif. Lalu sistem manajemen mutu ini harus berkembang, ya, karena ekspektasi masyarakat itu juga akan berkembang. Ya, perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi kepuasan. Jadi ini apa yang kita standarkan hari ini mungkin tahun depan akan bertambah, akan berbeda, dan harus berkesinambungan. Jadi pada saat kita menstandarkan sesuatu pada hari ini, lalu di tengah tahun putus, nanti ganti lagi standarnya, kita nggak boleh seperti itu. Jadi harus berkesinambungan. Jadi apa yang distandarkan itu berkesinambungan.
dengan baik, lalu ditambahi atau dimodifikasi secara berkesinambungan. Jadi kalau implementasinya nanti kita melakukan PDJ. Pastikan kan PDJ. Ya, jadi hal besar berikutnya yang mind-blowing yang saya dapatkan kemarin itu adalah begini. Mungkin selama ini saya belum pernah mendapatkan penjelasan lebih baik dari surveyor maupun dari tim DPJP. Jadi di dalam puskesmas itu ada dua buah sistem besar yang berjalan. Ya, selama ini mungkin masih fokus di sistem besar yang ini, sistem manajemen puskesmas atau nasional. Ya, beberapa bulan yang lalu Bu Gusel sama Pak Ida sudah mengikuti pelatihannya selama beberapa bulan ini. Itu adalah dilatih tentang bagaimana menjalankan sistem manajemen puskesmas, baik dari urusan kepegawaiannya, kebutuhan sumber daya manusianya, dan kekurangannya, sarana prasarana dan sebagainya, program-program ya baik UKM UKP itu dalam ranah sistem manajemen puskesmas. Nah, ada sebuah sistem besar lagi yang seharusnya dijalankan, yaitu sistem manajemen mutu atau SMM. Sistem manajemen mutu ini pada dasarnya dia akan mengendalikan sistem besar yang ada di sebelahnya supaya sistem besar ini berjalan secara berkualitas. Gitu. Ya, jadi kriteria yang berkualitas apa yang tadi saya sebutkan. Jadi kualitasnya mungkin dipantau dari Monet, PKP seperti itu saja. Nah, sedangkan hal-hal lain yang terkait seperti manajemen risiko, PPI, keselamatan pasien tidak menjadi fokus besar yang diperhatikan. Nah, sekarang itu menjadi sebuah hal besar yang diperhatikan, dan yang menjalankan itu adalah sistem manajemen mutu. Dengan pandangan yang di sini ini adalah orang yang mempunyai kewajiban. Ya, di dalam sistem manajemen mutu tadi itu ada dua kelompok. Ya, jadi dalam satu puskesmas ada dua sistem manajemen puskesmas dan sistem manajemen mutu. Di dalam sistem manajemen mutu ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah tim teknis mutu, ya, koordinator keselamatan pasien, PPI, manajemen risiko, audit internal, K3, dan ini ada ketika di bawah. Ini penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah tim teknis mutu. Tim teknis mutu akan menjalankan tugas-tugasnya, lalu dilaporkan sesuai dengan sektor di mana dia menjalankan tugasnya. Contoh, dia menjalankan PPI di gawat darurat UGD, berarti dia berada di sektor UKP. Laporannya nanti akan dilaporkan ke koordinator mutu UKPP. Kalau manajemen risiko misalnya yang diurusnya adalah risiko kesalahan penulisan angka dalam laporan keuangan, itu masuk ke dalam manajemen risiko. Nah, jadi di sektor mana dia menjalankan tugasnya, laporannya akan dikirimkan ke koordinator di sektor besar ini, KMP, UKM, dan KPP. Tim teknisnya ini. Ya. Selama ini kita bingungnya di situ kan ya. Nah, ini alhamdulillah jadi jelas dengan adanya penjelasan ini, alhamdulillah jadi jelas. Jadi tim teknis ini menjalankan pekerjaan-pekerjaan di masing-masing bidangnya tadi. Ya, untuk detailnya nanti kita belajar lagi. Ya, keselamatan pasien apa saja, pekerjaan-pekerjaannya, PPI apa saja, medis apa saja, nanti kita belajar lebih dalam, lebih detail. Ya. Ini gambaran umumnya saja. Ya, jadi di sektor mana dia mengerjakan itu, laporannya disampaikan ke koordinator untuk per sektor ini. Nah, kalau dulu kita mengenal ini ya, BC Mutu, di bawah ada tim Mutu Admin, ada tim Mutu KM, ada tim Mutu KP. Jadi kemarin mentor kita
menyatakan bahwa ini enggak tepat. Ya, sistem seperti ini sama. Sistem seperti ini akan menyebabkan pengkotak-kotakan per sektor. Jadi kita tidak bicara secara terintegrasi, tapi bicara masing-masing rumah. Jadi masing-masing atlet ngomongin mutunya sendiri, bukan ngomongin mutunya sendiri, KW juga ngomongin mutunya sendiri. Walaupun yang tadi tim teknis melaporkannya per sektor karena koordinatornya dibagi per sektor tadi, tapi secara pembahasan itu kita tidak seperti ini, ya, tapi seperti ini. Jadi koordinator mutu bedanya apa? Hampir sama ya kelihatannya ya. Kalau ini tim mutu, kalau ini koordinator mutu. Jadi dia hanya sebagai koordinator apa ya, yang menyerap permasalahan, lalu menganalisa dan memikirkan RTL-nya seperti itu. Tapi berpikirnya secara global, secara terintegrasi. Dan yang menjabat ini adalah bukan dari tim mutu, tim mutu sendiri juga, tapi yang memegang adalah ya orang yang ini apa namanya penanggung jawab itu tadi. Jadi KMP penanggung jawabnya siapa? Ya itu yang dijadikan koordinator mutu. UKM siapa? Ya beliau yang dijadikan penanggung jawab atau koordinator mutu UKM. KMP juga seperti itu. Paham ya? Jadi secara apa namanya SOTK-nya ternyata seperti ini. Jadi nggak ada tim mutu ini, tim mutu ini. Kalau dulu kan penanggung jawab KMP siapa, nanti di bawahnya ada tim mutu KMP siapa, kayak gitu ya. Nah kalau sekarang nggak ada. Jadi koordinator mutunya ya penanggung jawab itu tadi. Namanya khusus dan mutu yang menjadi koordinator mutu KMP. Nah ini sirkulasi manajemen mutu seperti ini yang mari kita baca. Ya, manajemen mutu seluruh aktivitas kegiatan fungsi manajemen dari kebijakan, tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam bentuk perencanaan ya, atau planning, mengendalikan ya, quality controlnya, jaminan mutu ya, quality assurance, dan peningkatan mutu, quality improvement, serta kendali biaya cost containment dalam sebuah sistem. Nanti implikasinya bagaimana, penjabarannya lebih lanjut di belakang. Nah, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada dua kelompok manusia, tim teknis mutu dan tim manajemen mutu. Di mana tim manajemen mutu ini tidak lain dan tidak bukan adalah penanggung jawab tadi ya KMP, UKM, KWP. Nah, di sini yang tim teknis mutu ini yang menjalankan tugasnya ya, lalu pelaporannya ke sini dan nanti dibahas bersama-sama dengan tim audit internal bila mana ada ketimpangan yang perlu tindakan khusus untuk menindaklanjuti. Ini jadi tugas tim manajemen mutu memastikan bahwa sistem manajemen mutu terimplementasi. Jadi bukan hanya sekedar teori saja, tapi berusaha direalisasikan. Ya, menyimpan dan mendinamisasi. Ya, jadi dokumen manual mutu itu dinamis, artinya berubah-ubah. Bukan berarti tidak konsisten, bukan. Tapi seperti yang tadi saya bilang, standar kita hari ini, ya standar mutu kita hari ini dengan standar mutu kita beberapa bulan ke depan atau tahun depan mungkin akan berubah. Ya, jadi nggak boleh mulai dari 2020 sampai 2030 tetap itu aja ya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus dinamis ya, harus sesuai dengan kondisi realita yang kita hadapi ya. Lalu mungkin rapat dengan manajemen atau PTM ya, pertemuan manajemen dengan pertemuan mutu bulanan. Nah ini pertemuan mutu bulanan ya teman-teman. Jadi ternyata kita ini juga diwajibkan mengadakan pertemuan mutu bulanan ya. Jadi tim mutu itu setiap bulan itu mengadakan pertemuan membicarakan pelaksanaan pertama tim teknis ya. Jadi tim teknis tadi pelaksanaannya bagaimana, hasilnya bagaimana, kendalanya bagaimana, itu dibicarakan di pertemuan mutu bulanan. Kalau di sistem manajemen puskesmas atau SMP ada login bulanan, ya kan? Tapi dalam sistem manajemen mutu ada yang namanya pertemuan
tim teknis dan koordinator. Terus memimpin kesepakatan rencana tindak lanjut, ya. Jadi bila mana kita mendapati masalah-masalah, ya, kita menyepakati mana yang diangkat menjadi problem utama dan rencana tindak lanjutnya bagaimana. Nah, di sini fungsi tim manajemen di sini. Ya, lalu melakukan evaluasi, ya, terus ini. Jadi P1, P2, P3 nya, ya. Jadi P2 ya, pengendalian, ya, penggerakan, pelaksanaan. Lalu yang P3 nya pengendalian, pelaporan, ya. Ini tim teknis mutu dari masing-masing bidangnya melakukan tugas-tugasnya, lalu menjalankan P1, P2, P3, ya, PDJA. Ini P1 itu ini penjelasannya, ketersediaan dokumen eksternal, ya, kita perlu punya dokumen eksternal, dokumen program kerja. Program kerja itu selama ini kita masih berupa manual mutu, ya. Perlu kita edit lagi jadi sebuah program kerja. Jadi tim mutu itu punya program kerja, perencanaan kerja selama setahun ke depan itu apa, itu dirangkum menjadi sebuah program kerja. Lalu ada kelengkapan SK, teman-teman, SOP dan sebagainya. Ini sebab saya kira teman-teman sudah ada datanya semua, ya kan? Nanti tinggal kita susun ulang aja biar lebih rapi, ya. Untuk P2 nya pelaksanaan program kerja, ya. Pelaksanaan seperti biasa harus ada apa? Daun apa? Absensi, undangan, notulensi, ya. Terus untuk pengukuran indikator mutu, ya, sesuai dengan indikator masing-masing, ya. Lalu proses dokumentasi pencatatan sampai di pelaporan kegiatan itu P2, ya. Lalu di P3 nya ini di logmin, ya, pertemuan mutu bulanan, rapat tinggal manajemen atau pertemuan tinggal manajemen, ya, dokumen PMKP, laporan mutu bulanan. Ada lagi PKP mungkin dari sini. Jadi proses P1, P2, P3 nya harus jalan. Sebisa mungkin harus jalan, ya. Kalau mau perfect benar-benar sesuai dengan teori, ya, tentu saja sangat sulit. Tapi kalau kita lakukan mana yang paling mudah dulu dilakukan, kita lakukan. Nanti semakin lama akan semakin lengkap sesuai dengan teorinya. Ini. Jadi korelasi antara PTM dan audit internal. Jadi selama ini kita bingung posisinya audit internal itu seperti apa, ya. Kalau yang kemarin yang kita tahu audit internal itu di dalam bidangnya apa? Bidangnya Gusul, ya, manajemen, ya. Ya, jadi selama ini audit internal masih berputar di mencari capaian yang rendah, ya kan? Jadi ternyata audit internal itu tidak sebatas itu, ya. Capaian yang rendah, problem-problem kegagalan dalam mencapai target itu memang kerjanya tim manajemen. Tapi untuk di audit internal kita hanya mencari spot-spot yang penting. Jadi tidak semua program yang di bawah target itu menjadi masalah utama, ya. Jadi hanya beberapa program yang dianggap penting dan itu ada kriterianya. Pasti kan kriterianya high cost, high volume, high risk. Kita saring dari beberapa program yang di bawah target, kita saring. Di RTM atau PTM, penyepakatan indikator mutu. Indikator mutu apa yang akan kita kawal selama setahun ke depan, ya. Baik itu indikator mutu prioritas puskesmas, ya, ataupun prioritas pelayanan, ya. Jadi ada global satu global, ada yang pelayanan per unit, ya. Terus penyepakatan indikator lain.
tugasnya tim audit ya. Jadi di B1-nya tim audit akan melakukan perencanaan ya, apa saja yang diaudit ya, toolsnya apa saja, jadwalnya kapan, targetnya auditinya siapa, pelaksana sebagai auditornya siapa ya, di B1. Lalu disosialisasikan ke utamanya ke unit yang akan diaudit ya, jadi secara umum ke seluruh staf disosialisasikan utamanya ke sasaran audit ya. Lalu dilakukan pelaksanaan audit ya, terus hasilnya dilakukan pembahasan di laporan audit internal gitu. Lalu putar lagi menjadi bahan pembicaraan dalam PTM dirapatkan bersama BCW. Seperti ini siklusnya. Jadi kalau pertemuan dewan manajemen itu dilakukan setahun minimal 2 kali, di awal tahun dan di pertengahan tahun, di Januari dan Juli. Jadi di Januari kita membicarakan hal-hal apa saja yang akan kita evaluasi selama setahun ke depan, bahkan lintas tahun ya, bila mana ada hal-hal yang butuh anggaran besar, contoh masalah kurangnya tenaga kebersihan, itu kan butuh pembiayaan ya, mungkin kita usulkan ke anggaran tahun depan. Nah, seperti itu nggak apa-apa, kita membicarakan langkah jangka panjang ya. Ada yang langkah jangka pendek ya. Jadi penerapan pekerjaan mutu yang sifatnya bisa langsung dikerjakan dan dimonitor, itu langkah-langkah jangka pendek itu langsung diimplementasikan di beberapa bulan, bukan beberapa tahun, tapi beberapa bulan. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya butuh penganggaran, misalnya jajat besar rusak, kita butuh menganggarkan itu, butuh anggaran tahun depan. Nah, seperti itu untuk jangka panjang. Lalu dievaluasi di pertengahan tahun ya, jadi di Juli pencapaian RTL-nya yang sudah dilakukan oleh tim mutu, oleh tim teknis seperti apa, dievaluasi di pertengahan bulan. Yang sudah dilaksanakan yang mana, yang belum yang mana, nanti kita evaluasi di pertengahan tahun, bukan pertengahan bulan, tapi pertengahan tahun ya, di bulan Juli. Lalu dilakukan RTL lagi di setengah tahun berikutnya sampai ke awal tahun. Lalu ini siklusnya tim audit internal. Jadi kalau di sini tadi di awal tahun ada PTM ya. Nah, ini ada audit di ya seperti ini. Jadi problemnya apa? Itu nanti kalau misalnya butuh di audit, tim audit yang akan melaksanakan ini. Lalu di evaluasi ya, seperti ini. Jadi bisa berkali-kali ya, tergantung problemnya, tergantung masalahnya, tergantung situasinya. Mungkin kalau kita masih belajar menjalankan sistem manajemen mutu, ya mungkin kalau kita sangat sering melakukan audit juga banyak sekali pekerjaan ya, mungkin ya teteran juga. Ya hal-hal pokok, hal besar apa yang perlu dievaluasi di situ yang kita fokus utama. Nah, apa sih isinya PTM itu? Ya. Jadi PTM apa RTM? Rapat Tunjangan Manajemen atau Pertemuan Manajemen. Jadi laporan dari hasil audit internal. Lalu laporan dari tim PKPKM, dari tim manajemen risiko, dari tim PPI, dari tim KPK, ya, dari tim K3. Jadi laporan-laporan kita bahas di PTM. Ya. Sebelumnya kita bahas di pertemuan itu bulanan ya, pertemuan itu bulanan. Lalu pembahasan yang lebih globalnya dilakukan di PTM.
Oke, jadi itu tadi nggak banyak yang ingin saya sampaikan. Ya, saya cuma ingin mengabarkan kepada panjenengan semua bahwa sistem manajemen mutu itu harus dilakukan dan kita harus mau melakukan, ya karena sudah keharusan ya. Jadi bukan sekedar biasa, bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar kita di atas putih, bukan sekedar laporan-laporan belaka, tapi sebuah sistem yang harus kita jalankan. Ya, dan mungkin ini adalah sebuah motivasi untuk diri saya sendiri, ya, yang pernah saya dapatkan dan mungkin bisa dengan pakai juga. Ya, memang pekerjaan mutu ini adalah pekerjaan tambahan dari tupoksi kita masing-masing, ya kan? Saya punya pekerjaan saya sendiri terkait dengan kondisi saya, Mas Benny juga punya pekerjaan banyak masalah obat dengan aplikasinya yang sangat kuat itu. Pak Hendra juga punya kesibukan yang banyak juga. Semuanya punya kesibukan masing-masing dan sangat banyak. Ditambah lagi dengan pekerjaan mutu, ya, mungkin akan menjadi sebuah hal yang bikin beda, ya. Jadi ini motivasi untuk diri saya sendiri dan mungkin bermanfaat juga untuk jenengan. Jadi saya pernah mendapatkan quote seperti ini: bekerja karena butuh. Jangan lupa bahwa kita sudah bekerja karena butuh. Karena pada saat kita sudah PW, kadang kita lupa bahwa kita itu butuh bekerja, ya kan? Ya kan? Karena kita sudah PW, sudah merasa kita lupa kita itu butuh bekerja. Bukan karena betah, ya, karena kita mengeluh karena nggak betah dengan pekerjaan kita, ya, dengan tugas-tugas yang sangat berat. Nah, di sini saya punya motivasi seperti ini, ya, bekerja butuh bukan karena betah. Pada saat kita merasa butuh, ya, kita ingat bahwa kita ternyata di sini ini karena butuh. Dan kalau kita ingat awal-awal bagaimana kita mencari pekerjaan, ya kan? Kita butuh pekerjaan karena kita butuh menghidupi keluarga kita, ya kan? Kita butuh pekerjaan. Kita pasti melakukan apapun untuk mendapatkan pekerjaan itu, ya kan? Dan kita akan siap menerima tugas. Ya. Apapun tugasnya kita siap melaksanakan dengan baik. Itu kalau orang punya pekerjaan seperti ini. Dan bila mana dia merasa tidak enak di tempat kerjanya, karena dia tetap butuh pekerjaan itu, dia akan mencari cara supaya dia betah dengan pekerjaan itu. Ya. Ini motivasi buat saya pribadi utamanya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua juga. Ya, mari kita laksanakan sistem manajemen mutu ini dengan baik, ya, semaksimal yang kita bisa. Ya, memang untuk mencapai kesempurnaan itu sangat sulit atau nyaris mustahil. Tapi bagaimanapun juga kita harus berusaha sekuat yang kita mampu. Jadi terima kasih banyak. Dan ini slide ini saya buat tadi malam tengah malam. Jadi karena kemarin tidak sempatnya malam saya buat slide, saya rangkum dari semua yang saya dapatkan. Nanti detailnya bagaimana kita bisa ini lagi, pertemuan lagi. Kemarin materi yang saya dapatkan sudah saya kirim ke Pak Ida semua. Mana-mana yang dulu hanya sebatas laporan di atas kertas, sebisa mungkin sekarang kita implementasikan, ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa. Semangat, semangat sampai itu. Ya, jadi walaupun kita di Lujulu, tempat kita di Lujulu, dan orang-orang yang kita layani mayoritas adalah orang-orang yang mungkin tidak terlalu berekspektasi tinggi, ya, tetap kita melayani dengan standar tinggi, ya. Dan kita layani kalau sendiri kan pasien-pasien kita seperti apa, ya kan? Beda lah kalau dibandingkan orang-orang di Nakaan, orang-orang di Anggaran, mungkin beda, ya kan? Tapi bagaimanapun juga kita tetap menggunakan standar tinggi, walaupun pelanggan kita adalah pelanggan yang tidak terlalu berekspektasi tinggi. Tapi jangan terkecoh juga di antara banyak orang yang kelihatannya tidak berekspektasi tinggi. Kadang ada orang-orang yang sangat usil, sangat preset, sangat emosian dengan hal sepele. Ya, mungkin kalau teman-teman sudah pernah ada yang merasakan hal sepele aja diprotes, hal sepele aja dipermasalahkan, ada hal-hal seperti itu. Jadi kita tetap harus menjalankan layanan dengan standar yang tinggi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ini hanya sekedar pembukaan aja, semacam kata
day you've come along.